Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbagi lagi ya. Karena saya sudah lama selama 1 bulan ini tidak mengupload ya. Masalahnya saya juga lagi ada ini eh, uji coba juga ya, mengenai batang sancang. Dan ini sudah sekitar 1 bulan ya. Saya buat sayatan ya. Ini berumur 1 bulan sayatannya. Jadi saya lakukan uji coba, makanya saya tidak ada mengupload yang lain ya. Nah, dan ini saya lakukan ya selama 2 minggu sekali ya. Lalu akhirnya terbentuk seperti ini ya. Kita lakukan penyayatannya. Nah, jadi dia tidak, batang sancang ini ya biasanya kan polos ya. Terus kita ukir seperti ini ya, kita lakukan sayatan, jadi ya lumayan ya, agak terlihat tua dan juga agak terlihat sangar sedikit ya. Nah, habis itu kita beri lumut seperti ini. Ini nanti akan saya bikin tutorial juga ya, bagaimana cara membuat lumut seperti ini. Oke, itu ada 2 macam nanti. Oke, untuk sekarang kita fokus sama batang sancang saja dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita lihat contohnya ya. Oke, dan ini bahan yang kedua ya. Saya uji cobanya ada 2 bahan kemarin. Nah, ini yang kedua ya, yang batang polos juga, lalu saya gunakan sayatan juga ya. Jadi dia terlihat gimana ya. Nah, ini saya lakukan penyayatan sampai ke percabangan ya. Percabangannya juga, cuma percabangannya hanya sedikit saja ya, soalnya kita fokusnya untuk hal yang pertama itu sama batang dulu ya. Batang, kalau sudah batang oke, baru sayatan yang kedua lagi. Nah, seperti itu sayatan ketiga, dan ini kita ada 4 kali sayatan ya, selama 2 minggu sekali. Jadi dia terbentuk ya seperti ini. Dan ini ya bagus ya buat tanaman-tanaman kecil ya. Ini kan tanaman sancang ya, yang ibaratnya ukurannya ya ukuran small ya, bukan mami ya, soalnya ini sudah agak tinggi ya, tapi ini ukuran small ya. Dan ini bagus sekali buat sancang ya, terutama sancang ini ya, untuk mengatasi batang polos. Lalu bagaimanakah caranya ya? Oke, nanti kita akan kasih tahu ya bagaimana tata caranya, pengolahannya seperti apa. Oke, kita mulai saja. Oke, jadi ini bahan kita ya, sancang yang belum kita lakukan penyayatan ya. Biasanya bentuknya seperti ini ya, polos dia. Nah, masih belum terbentuk ya. Ini tampilannya masih sederhana ya, sangat sederhana sekali dia, begini saja bentuknya. Tetapi nanti setelah kita lakukan penyayatan ya, dia akan lebih gimana kelihatannya itu. Nah, oke, soalnya dari sebuah bonsai itu ya pasti ya salah satunya harus yang kita tunjukkan itu adalah sesuatu yang gimana ya, biar orang itu terlihat fokus pada satu titik seperti itu. Oke. Jadi yang pertama ya, untuk persoalan penyayatan ya, hal yang pertama yang harus kita hindari adalah mata tunas ya. Mata tunas seperti ini ya. Soalnya kenapa saya bilang untuk dihindari, siapa tahu kita memerlukan tunas baru nanti di sekitaran mata tunas ini, maka kita harus hindari. Yang kedua ya, untuk pertama penyayatan harus jaraknya paling enggak ini ya, ini kalau batang seperti ini paling enggak 4 dulu kita bikin sebagai dasarnya. Nah, setelah itu setelah 4 sayatan kita buat, itu jangan kita jemur dulu, tapi kita teduhkan dulu ya. Kita teduhkan paling enggak tempatnya itu ya, yang penting jangan terkena sinar matahari langsung ya. Tapi kalau biasnya kayak di tempat yang teduh itu tidak jadi masalah ya.
Yang penting jangan terkena sinar matahari langsung apabila kita melakukan penyayatan, karena dia nanti akan merontokkan daun-daunnya ya, dan juga bisa mengeringkan, soalnya dia lebih fokus terhadap luka yang kita olah itu. Nah habis itu ya, kalau yang mengenai perantingan atas ya, paling enggak kita sampai di sini saja kita bikinnya, sampai atas sini saja ya. Kita kalau yang untuk perantingan atas kita ya nanti dulu setelah saya melakukan percobaan kemarin ya, kalau sampai ke atas dia akan mati. Dan untuk yang di atas ini usahakan yang terakhir nanti, ini percabangan atas ini ya, perantingan anak ranting lah itu terakhir. Oke, itu kita bisa mulai penyayatan entah dari bawah dari atas, itu terserah kita ya, soalnya itu tergantung dari pohonnya ambilannya seperti apa ya. Oke, yang kita lakukan ya, bahan yang kita perlukan cuma ini saja ya, cutter. Kenapa sih tidak harus yang kita gunakan alat pahatnya sekalian kita buat, soalnya itu terlalu besar ya. Kalau yang batang seperti ini masih ya, kita ya gunakan cutter saja yang sekedar kita untuk menggores ya. Oke, misalnya kita ambil contoh ya, ini di sini ya bagus ya, kita buat polanya dulu ya. Kita lakukan pelan-pelan saja ya, nggak usah yang terburu-buru ya, soalnya ada yang harus kita hindari, yaitu mata tunas. Nah seperti ini ya, ada kelihatan. Jadi mata tunas harus kita hindari. Nah ini sampai ke sini ya. Nah, oke seperti itu satu lah. Habis itu baru kita buat yang kedua lagi. Paling nggak ini 3 ya untuk batang sebesar ini, 3 4. Dan itu kita lakukan ya selama 2 minggu lagi ya. Nah, habis kita sayat, untuk sayatan berikutnya ya kita lakukan pada 2 minggu yang akan datang. Nah ini sudah ya, 1 2 3 di belakangnya lagi. Ini kesusahannya kita ya pada sudut-sudutnya ini yang agak susah, tapi yang penting ya untuk pertama yang penting ada bekas sayatannya dulu ya sebagai acuan kita. Nah sudah 3 ya, sudah kita buat 3. Oke 3 dan 1 lagi kita di belakang sini ya. Wow, ini jaraknya dekat di sini ya. Nah daerah sini lagi yang belum. Oke, jadi kita ambil aja di sini.
kita sayat ya. Dan yang untuk perantingan kecil ya, kecil kayak gini ya, kita ngambilnya untuk yang pertama ya cukup satu saja ya, gak usah yang terlalu banyak dulu. Ini mau bentuk seperti apa terserah, cuma kalau saya sih, kalau untuk liukan kayaknya agak susah kalau batang kecil, jadi cukup yang bergaris-garis saja, yang penting dia ada sayatannya. Seperti itu. Dan satu lagi, oke. Ya sudah. Nah seperti itu ya, yang penting agak kita tekan ya, agar sampai ke dalamnya ya, kambiumnya itu kena semua. Oke. Nah lalu ya, kalau sudah seperti ini, nanti dia ini nanti akan membengkas ya. Jadi selama 2 minggu baru lagi sampingnya lagi kita garis. Lalu pas sudah 2 minggu kemudian baru sampai dia itu penuh ya, sampai penuh begitu. Oke, lalu ini lagi ya untuk atasnya, jadi kita sampai lalu atasnya lagi ya. Oke. Yang penting garisannya tidak putus ya, tidak memutuskan aliran nutrisi dia. Oh yang ini yang belum ya. Oke, seperti itu ya. Itu sudah ya untuk anunya, sampai itu saja ya untuk penyayatan yang pertama. Oke. Soalnya kalau kita langsung sayat ya, langsung sayat semua itu biasanya rontok dia, habis itu mati dia. Jadi harus kita pelan-pelan saja, satu-satu aja seperti ini dulu. Kita buat dasarnya ya untuk penyayatan yang kedua. Jadi seperti itu. Lalu baru nanti setelah itu kita tambah terus. Nah, jadi seperti itu saja ya. Ini kalau kita lihat ya, mana nih? Ini enggak terlalu terlihat ya. Oke, jadi begitu ya teknik tata caranya. Paling utama itu ya, di dalam kita membuat sayatan, kita harus ya terbilang sabar ya, kita harus sabar ya, seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh juga yang saya buat ya. Nah, jadi walaupun dia tinggi ya, ini kan tinggi ya, ini adalah salah satu contoh lagi yang saya buat. Ini itu tergantung kreasi kita, cuma yang jelas yang saya tekankan di sini ya, apabila kita menggaris ya kayak gini ya. Nah kita lihat, tunggu dulu, fokus dulu HP-nya ya. Ini untuk yang besar ini ya, ini sayatan yang pertama. Nah setelah 2 minggu baru saya sayat lagi ya, saya sayat lagi di sebelah sininya, sebelah sini. Nah jadi ada 2 sayatan ya selama 2 minggu, sebelahnya lagi. Habis itu berikutnya lagi kita tambahi lagi di sebelahnya sampai dia penuh. Cuma untuk jangka waktunya ialah, kalau bisa sih untuk lebih bagus itu 2 minggu ya.
tetapi bisa juga kita lakukan itu selama 1 minggu sekali. Yang penting kalau sudah disayat jangan dijemur dulu, tapi kita teduhkan ya, kita teduhkan. Walaupun nanti ya ketika kita teduhkan untuk daun ya, sudah pasti dia akan berubah ya, tidak sesubur di bawah matahari langsung ya. Namanya sancang ini full matahari ya, itu makanya dia lebih subur tuh di bawah sinar matahari langsung daripada di bawah teduhan. Tapi untuk sementara ya itu tidak jadi masalah ya. Jadi ini kalau kita hitung ya berapa minggunya ya, ini 2 minggu ya. Yang di samping sini yang pertama ini ya, ini agak lebar ya, dia lebarnya selama ini 2 minggu. Habis itu di sebelah sini 2 minggu, 2 minggu lagi ya. Nah habis itu yang di tengahnya ini kan ada yang kecil ya, di antara yang besar ini ya, ini selama 2 minggu kemudian saya beri garisan lagi di tengahnya, jadi dia akan rapat ya. Nah seperti ini, jadi rapat dia garisannya. Yang penting kita lakukan jangan langsung ya, jangan langsung kita sayat, kita bentuk langsung, dia malah mati nanti, soalnya terlalu banyak luka. Jadi harus berangsur-angsur selama 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, atau kalau pengen lebih cepat 1 minggu ya, 1 minggu sekali kita beri garisan, 1 minggu sekali. Nah seperti itu. Dan yang alat yang kita gunakan cuma menggunakan cutter ini saja. Cuma kesulitannya ya kalau menggunakan cutter ya ini kurang terlihat dengan jelas ya. Makanya kita perlu selama 2 minggu ya. 2 minggu ini sudah terbuka, dia terbuka seperti ini lukanya. Nah kalau sudah 2 minggu biasanya enak kita melihat, jadi kita bisa bikin di sebelahnya. Jadi ada acuannya ya, ada dasar sayatan kita, baru kita tambahkan di sebelahnya seperti itu. Nah kalau kita lihat ya lumayan lah kalau untuk sancang ya, kalau kita buat garisan itu wah lumayan ya. Dari batang yang biasa ya seperti ini aja kan batangnya biasa ya. Di sini cuma yang bagus ini pada bawahnya ini saja yang ada yang terlihat unik ya. Bahkan ini ada akar juga di sini ya, cuma atasnya polos. Atasnya polos. Dan ini kelemahannya ini adalah jarak ya, jarak antar cabang ini agak jauh, makanya saya tambahkan ya untuk menutupi kekurangannya. Jadi saya tambahkan sayatan, jadi dia terlihat gimana ya. Ini sebenarnya inspirasi seperti ini ya saya dapatkan dari buksus ya, soalnya batang buksus itu seperti ini ya. Jadi saya coba bikin sancang ya, saya bikin batangnya seperti buksus. Ternyata lumayan ya, itu bisa menambah nilai dari tanaman bonsai kita. Walaupun bentuknya biasa ya, seperti ini kan cuma tegak lurus, cuma ini di bawah. Cuma kalau kita bikin sayatan kelihatan indah kayak seperti itu. Nah kan ini sebenarnya juga uji coba juga sih, cuma ternyata bagus ya. Oke, jadi sampai di situ dulu ya. Apabila ada saran, kritik atau masukan ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena channel ini adalah tempat kita berbagi ya, tempat kita berbagi, sharing ilmu. Jadi apabila ada teman-teman yang menonton ini ada punya sedikit pengetahuan ataupun ya, tolong tulis di kolom komentar dan juga saran-sarannya ya. Dan juga jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta dukungannya dengan tanda like seperti ini. Oke, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.